Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Iis Holisin selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Matematika. Perkenalkan, nama saya Bella Sylvia Rahmadani dengan NIM 20201112012 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya mau mempresentasikan terkait hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi KPK dan FPB melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning pada siswa sekolah dasar kelas 4. Selanjutnya yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan yaitu ada latar belakang. Matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya banyak orang yang memandang matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. Dapat dibuktikan khususnya terjadi di Indonesia, tepatnya di Aceh, bahwa kehadiran matematika masih merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian siswa yang mempelajarinya. Oleh karena itu, kesulitan matematika harus diatasi sedini mungkin, kalau tidak siswa akan menghadapi banyak masalah, karena hampir setiap mata pelajaran memerlukan perhitungan matematika. Bahwasannya tidak dapat dipungkiri keberadaan matematika di dunia sangat dibutuhkan dan kehidupannya terus berkembang sejalan dengan tuntutan kebutuhan umat manusia, karena tidak ada kegiatan atau tingkah laku manusia yang terlepas dari matematika. Matematika sendiri hadir untuk menata nalar para siswa agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, khususnya dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Namun, seringkali munculnya masalah-masalah yang sangat menonjol dihadapi oleh pendidikan matematika. Pada umumnya adalah hasil belajar para siswa yang belum memuaskan atau tergolong masih rendah dan tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Menurut Sujana, tahun 2009 dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri tahun 2022 juga menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Pada dasarnya, untuk mencapai hasil belajar yang baik tentu diimbangi dengan pendidikan yang baik pula. Hal ini tidak bisa terlepas dari peran pendidik, sebab berhasil atau tidaknya hasil belajar dalam diri siswa bergantung pada sejauh mana pendidik dalam memberi pemahaman terhadap peserta didik. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah saya lakukan sebagai peneliti dengan salah satu guru matematika kelas 4, dapat diketahui bahwa peserta didik kelas 4 masih kurang memahami materi KPK dan FPB. Sebagian besar siswa hasil belajarnya masih rendah dan belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Hal ini dikarenakan minimnya penerapan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, yakni dengan metode ceramah, di mana siswa hanya duduk terdiam dan mendengarkan pembelajaran sehingga siswa menjadi pasif atau mudah bosan saat proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti menggunakan model pembelajaran problem-based learning untuk mengatasi atau meminimalisir permasalahan tersebut. Menurut Kokom tahun 2013, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuafian dan Astuti tahun 2020 juga berpendapat bahwa model pembelajaran problem-based learning berupa suatu pendekatan pembelajaran yang diterapkan sebagai perangsang berpikir tingkat tinggi siswa pada situasi yang berorientasi terhadap masalah dunia nyata atau termasuk dalam belajar. Metode pembelajaran problem-based learning banyak dilakukan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk lebih berpikir dalam mengembangkan penalarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, yang kedua, pada bab 1 pendahuluan ada identifikasi masalah. Permasalahan yang dihadapi siswa sekolah dasar kelas 4 dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya pemahaman siswa pada materi KPK dan FPB. Yang kedua, kebanyakan guru menggunakan metode ceramah dan siswa jarang diberikan soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kemampuan pemecahan masalah siswa menjadi rendah. Dan yang ketiga, siswa menjadi bosan, lebih banyak diam, hanya mendengarkan penjelasan dan tidak mau bertanya apabila belum dimengerti. Selanjutnya, yang ketiga pada bab 1 pendahuluan ada batasan masalah.
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti akan memberikan batasan masalah pada hasil belajar siswa yang masih tergolong rendah, karena belum digunakannya model pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memahami permasalahan pada materi KPK dan FPB yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peneliti akan mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan penerapan model pembelajaran problem-based learning saat proses pembelajaran matematika terhadap siswa sekolah dasar kelas 4. Selanjutnya, yang keempat, yaitu pada bab 1 pendahuluan ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut. Apakah penerapan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi KPK dan FPB pada siswa sekolah dasar kelas 4? Selanjutnya, yang kelima pada bab 1 pendahuluan ada tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi KPK dan FPB melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning pada siswa sekolah dasar kelas 4. Selanjutnya yang terakhir pada bab 1 pendahuluan yaitu ada manfaat penelitian. Dalam penelitian ini manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama secara teoritis, yang kedua secara praktis. Manfaat secara teoritis sendiri diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam dunia pendidikan. Sebagai model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning pada pembelajaran matematika, materi KPK dan FPB sehingga siswa mampu mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menemukan solusi secara berkesinambungan dalam permasalahan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis sendiri terbagi menjadi 5, yaitu bermanfaat bagi siswa, bermanfaat bagi guru, bermanfaat bagi sekolah, bermanfaat bagi peneliti, dan bermanfaat bagi pembaca. Bagi siswa sendiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Sedangkan bagi guru dapat digunakan sebagai pedoman untuk mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning. Dan sedangkan bagi sekolah dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas dengan upaya perbaikan model pembelajaran. Dan bagi peneliti dapat bermanfaat kelak jika menjadi pendidik dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengajar. Dan bagi pembaca dapat dijadikan referensi atau kajian dalam peneliti selanjutnya. Berikutnya, pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka, peneliti mengambil beberapa kajian teori. Yang pertama ialah pengertian belajar. Yang kedua ialah pengertian hasil belajar. Yang ketiga ialah faktor mempengaruhi hasil belajar. Pengertian belajar sendiri menurut James O. Whittaker merumuskan bahwa belajar sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Dan pengertian hasil belajar sendiri menurut Purwanto tahun 2014 dalam penelitian yang dilakukan oleh Katibul tahun 2016 juga menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang diperoleh dengan kerja keras baik secara individu maupun kelompok setelah mengalami proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Slameto tahun 2010 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri dalam mencapai tujuan belajar. Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah faktor jasmani, faktor psikologis, faktor kelelahan.
dan faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya, kajian teori yang diambil oleh peneliti yaitu materi KPK dan FPB. Sebelum kita mempelajari materi KPK dan FPB, alangkah baiknya kita mengetahui tentang kelipatan dan faktor. Karena untuk mempermudah kita dalam belajar materi KPK dan FPB. Kelipatan sendiri adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Menurut Mustaqim dan Astuti tahun 2009 dalam penelitian yang dilakukan oleh Sito Resmi tahun 2021 juga menyatakan bahwa kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan berasal dari dua bilangan tersebut yang memiliki nilai sama. KPK dapat diartikan sebagai kelipatan dari suatu bilangan tetapi yang nilainya paling kecil. Menurut Supaeja tahun 2004 mengatakan bahwa faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah bilangan terbesar yang habis membagi dua bilangan atau lebih. FPB dapat diartikan sebagai faktor-faktor atau angka-angka pembagi yang lebih besar dari suatu bilangan. Selanjutnya, kajian teori yang diambil oleh peneliti adalah model pembelajaran problem-based learning. Pengertian model pembelajaran problem-based learning menurut Dutch tahun 1995 dalam penelitian yang dilakukan oleh Ari Sohimin tahun 2014 mengemukakan bahwa pengertian dari model problem-based learning adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Di sini ada kelebihan problem-based learning dan kekurangan problem-based learning. Kelebihan problem-based learning sendiri yang pertama yaitu siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri dalam melalui aktivitas belajar. Dan yang ketiga, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Dan yang keempat, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi tidak ada hubungannya, tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. Berikut kekurangan problem-based learning. Yang pertama yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Dan yang ketiga, problem-based learning biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan walaupun problem-based learning berfokus pada masalah bukan konten materi. Berikutnya yang kedua, pada bab 2 kajian pustaka terdapat kajian penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Monica Setianingrum tahun 2018 bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran agar hasil belajar siswa dapat meningkat dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan persentase hasil belajar serta aktivitas belajar siswa yang mencapai KKM pada siklus 1 dan 2. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Monica Setianingrum dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu persamaannya sama-sama membahas mengenai peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, serta menggunakan jenis penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dengan 2 siklus. Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Monica Setianingrum, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Salatiga. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ialah subjek penelitiannya adalah siswa sekolah dasar kelas 4.
Penelitian yang dilakukan oleh Monica Stianingrum menggunakan pembelajaran tema organ gerak hewan dan manusia. Subtema organ gerak hewan pada muatan pelajaran PPKN dan IPS. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan pembelajaran matematika pada materi KPK dan FPB. Selanjutnya, pada bab 2, kajian pustaka, terdapat kerangka berpikir. Berikut gambar kerangka berpikir pada penelitian yang saya lakukan, yang dimana kondisi awal menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dilakukan dengan metode konvensional berupa metode ceramah. Pembelajaran tersebut bersifat membosankan, tidak menarik, dan menyebabkan siswa berminat untuk cenderung pasif dalam proses pembelajaran. Akibatnya, siswa menjadi malas bertanya, malas mengerjakan tugas, dan malas mendengarkan penjelasan guru. Oleh karena itu, diperlukan perubahan proses pembelajaran untuk lebih meningkatkan minat belajar siswa dengan menerapkan model problem-based learning. Proses ini akan lebih menarik minat siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan akan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, yang pada akhirnya cara tersebut dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Pada bab 3 yaitu metodologi penelitian, terdapat jenis dan desain penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Desain pada penelitian ini menggunakan desain penelitian berupa model Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin merupakan perintis atau model yang pertama memperkenalkan adanya penelitian tindakan untuk meningkatkan kinerja para pekerja. Ada 4 komponen yang dilakukan menggunakan model Kurt-Lewin dalam penelitian tindakan kelas, yaitu pertama perencanaan, kedua tindakan, ketiga pengamatan, dan yang keempat adalah refleksi. Alasan saya sebagai peneliti menggunakan desain model Kurt-Lewin adalah karena tahapan dalam tindakannya sangat sederhana, sehingga mudah dipahami oleh peneliti. Selanjutnya terdapat setting penelitian, yaitu ada subjek penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian, yang dimana subjek penelitian sendiri melibatkan siswa kelas 4B di Sekolah Dasar Karya Putra tahun ajaran 2022-2023 dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang, di mana jumlah siswa perempuan sebanyak 12 orang dan jumlah siswa laki-laki sebanyak 13 orang. Dan tempat penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Karya Putra, Surabaya. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada awal semester ganjil, yaitu bulan November hingga Desember pada tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, pada bab 3 metodologi penelitian terdapat prosedur penelitian. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa peneliti mengambil desain model Kurt-Lewin pada penelitian ini, di mana prosedur dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, yang masing-masing siklus memiliki 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan pembelajaran dalam satu siklus terdiri dari 2 kali pertemuan, yang masing-masing 2 kali 60 menit atau 2 jam setiap pertemuan. Pada bab 3 metodologi penelitian, yaitu terdapat teknik analisis data, yang dimana pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif sendiri yaitu menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Sedangkan analisis data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun diperoleh dengan cara mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif, dengan cara menghitung rata-rata peningkatan hasil belajar siswa dan menghitung nilai yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Untuk mengetahui
Untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa menggunakan rumus nilai rata-rata sama dengan jumlah skor dibagi jumlah skor keseluruhan dikali 100%. Sedangkan untuk menghitung nilai yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal menggunakan rumus jumlah siswa yang tuntas belajar atau hasil belajar siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal dibagi jumlah total siswa dikali 100%. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.